Eh, Semata-mata kita berkumpul di sini bukan untuk ngobrol, bukan untuk eh mengisi waktu kosong, namun semata-mata kita berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur sosial, ya. Kumpul-kumpul jalur sosial. Nah, yang dimana sering saya sampaikan motivasinya itu tinggi sekali. Berbeda dengan ibadah personal yang motivasinya itu ya tergantung niat dan keimanan masing-masing. Dan materi yang eh, telah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu masih ada kaitannya dengan materi ini ya. Dan materi ini eh, saya sampaikan karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan rumah tangga gitu loh. Ya, tentu ya tidak untuk terjadi ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Araftu syarra ila li syarri." Aku mengenal dan tahu keburukan itu bukan bermakna aku ingin jatuh ke situ. Ya. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui dan mengenal keburukan, ya, itu bukan supaya aku jatuh ke situ. Walakin litawaqi bihi. Akan tetapi supaya aku bisa mengantisipasi atau bisa berhati-hati ketika suatu saat terjadi atau orang terdekatku terjadi, gitu ya. Kita mulai kajian kita insya Allah dengan eh ngomong-ngomong, ada yang masih ingat gak kajian minggu lalu ini ketika kita belajar tentang talak, ya kan? Sekali lagi ya, araftu syarra lari syarri. Semoga tidak ada yang tersinggung insya Allah. Wah, ini Ustaz doain kita supaya cepat tolak sama suami atau gimana? Ini hukum Allah ya, ini hukum Allah. Hukum Allah. Dan ini kajian ini nggak mungkin ya dikaji di pesantren-pesantren. Adapun di kajian-kajian umum itu jarang dikupas, ya, jarang terjadi atau jarang difahami. Karena untuk kajian-kajian umum itu ya kajian-kajian wawasan, kajian-kajian umum ya. Untuk kajian-kajian seperti ini jarang dibahas. Nggak tahu, mungkin sebelumnya ada nggak yang barangkali ibu-ibu di sini pernah menghadiri kajian talak, khulu dan fasah. Ada yang pernah mempelajari? Mungkin talak barangkali ya. Talak itu pun kata orang kata ini itu ya. Gitu ya. Karena memang materi yang jarang gitu ya. Saya pun juga memahaminya sepertinya nggak pernah disampaikan selama saya di Qatar itu kan, kenal Ustadz Saharudin, kenal Ustadz Amir. Itu materinya biasanya materi-materi umum, tafsir. Marilah kita bersabar, ya kan? Marilah kita apa? Menyisihkan uang kita. Ah, ini Ustadz Yusuf Mansur nih. Yang setiap kali ceramah ngejak sodako. Ya. Eh, Marilah kita, ya begitulah. Kajian-kajian umum rahmat Allah, beriman kepada Allah. Itu kajian umum. Yang dimana kajian-kajian umum itu efeknya saya katakan ya kurang kena gitu ya. Tapi materi ini sekali lagi ya, sekali terjadi materinya dampaknya serius. Ya, kita ingin mengenal dan melanjutkan kajian minggu lalu. Yang pertama kita sudah mempelajari tolak, apa itu tolak, bla 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 bla. Ada tolak sunni, ada tolak apa masih ingat nggak kemarin? Tolak sunni dan tolak bid'i, ya, tolak sunnah dan tolak bid'ah. Ya, ringkasnya tolak sunnah itu adalah tolak yang dijatuhkan oleh suami yang tidak waras. Wah. Ini seharusnya bapak-bapaknya ikut ini seharusnya ini. Ya, kok kayaknya lagi menasihatin istri-istri semua. Bapak-bapaknya juga ikut seharusnya. Kalau toh ya harus terjadi talak, mbok ya wong lanang itu, laki-laki itu mikir, ya. Dan ibu-ibu, oh ibu-ibu lagi, sekali lagi ya, araf tu syarro dari syari. Aku mengetahui keburukan bukan untuk dipraktekkan, tapi antisipasi bisa terjadi kepada ibu-ibu sendiri, ya. Tapi insya Allah sehidup semati insya Allah ya. Aminnya buanter pasti ini. Amin gitu. Tapi ini sekali lagi terjadi di keluarga kita, mungkin anak kita, ya kan? Ah ini Bu Dini kayaknya sudah anak gadisnya dan anak lakinya kayaknya siap jadi mertua ini Bu Dini kayaknya. Ya, anak-anaknya udah pada gede semua, sebentar lagi udah dilamar itu anak gadisnya itu. Itu terjadi.
Sehingga kita sebagai orang yang memiliki agama kita harus tahu ya bahwasanya menjatuhkan talak itu kata orang Jawa nggak bisa seenak udelnya kamu sendiri gitu kan. Maksudnya gimana? Talak itu ada aturannya. Karena talak itu ada kalanya dosa, ada kalanya nggak dosa. Dan berpahala loh ya ada kalanya. Talak kemarin saya sampaikan ringkas aja sebelum saya masuk materi hulu ya terbaru. Kalau talak itu sekali lagi sebuah hubungan yang sudah tidak bisa dipersatukan lagi sehingga suami menjatuhkan kata talak, talak, talak 3 kali. Ya, yang dimana mengharuskan berpisah dan melakukan masa iddah 3 kali suci. Talak di situ ada talak bain, ada talak rojai, ya, ada talak bain itu udah suami mengucapkan talak 3 kali, talak, talak, talak. Ini suami yang waras mengucapkan kata talak, talak, talak. Mikir dulu, ini istriku mau istriku ini lagi head atau lagi suci. Suami yang sehat punya akal waras, ya. Oh, ini kayaknya istri ini perlu ditalak ini. Lahir, tanya dulu ini. Kamu lagi head atau enggak? Wah, ini enggak jadi talak jadinya. Biasanya orang mentalak itu akalnya hilang karena emosi, ya, karena emosi. Tapi sekali lagi ya, apa suami yang cerdas itu menalak kalau toh menalak istrinya dalam keadaan suci belum digauli. Ya, itu namanya talak sunnah. Ya, karena hubungan ini tuh rumah tangga lah, macam-macam problemnya masing-masing. Nah, ya harus tahu suami itu, ya. Nah, ibu-ibu juga harus tahu juga, ya. Antisipasi. Ini kayaknya suami ini kayaknya emosi sama saya. Masa 2 tahun saya nggak dikelonin misalnya. 2 tahun nggak dikelonin, disentuh aja kagak. 2 tahun, sikapnya berbeda. Udah, jangan-jangan ada selingkuhan. Nah, ibu-ibu kayak gitu pikirannya biasanya. Ibu-ibu. Ya, itu adalah antisipasi sehingga wah ini kayaknya kayak kayak mau menalak saya ini. Ya kan? Harus cerdas. Mas jujur deh, mau menalak saya ya? Wah, kayak gitu. Ntar ya, saya lagi head. Jangan sekarang. Nanti aja karena udah suci. Kenapa? Karena kalau mentalak istri dalam keadaan head itu namanya tolak bid'ah. Haram, tidak boleh. Tolaknya tetap sah. Jatuh. Istri harus idah. Tapi dia dosa. Atau habis digauli. Ini suami biadab. Oh tadi malam habis digauli, besok paginya, sekarang kamu tak talak aja. Itu kurang ajar tuh soalnya. Kata istrinya, enak aja kamu. Tadi malam habis bikin anak. Sekarang sama aku. Kurang ajar. Habis bikin anak kita tanggung jawab. Ini bahasanya agak vulgar, insya Allah udah dewasa semua ya. Saya aja yang paling muda ini. Atau sama kayak Bu Anggi ya, kita seumuran Bu Anggi. Jadi gitu ya. Jadi istri kita memahami hal ini supaya kita juga cerdas. Ada kalanya suami yang cerdas itu akan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Atau mungkin apa suaminya lagi hilang ingatan ya. Sehingga istri harus cerdas. Kayaknya mau mentalak. Tar. Kamu menalak saya. Ntar, jangan sekarang ya. Nanti 7 hari lagi saya suci. Menurut saya. Jangan sekarang. Kalau udah suci, jangan digauli ya. Kan aku. Weh, nantang istrinya. Harus kayak gitu. Karena kalau menolak dalam keadaan yang tadi itu namanya talak apa? Bid'i. Talaknya sah tapi dosa. Ya. Nah, itu dia. Itu tentang talak ya. Masa idahnya 3 kali suci dan bla bla bla. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwasanya secara fikih ya talak yang dilakukan talak 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 3 kali itu jatuh sekali talak bain namanya. Talak jelas, talak, 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 nggak ada kesempatan balik lagi, ya, nggak bisa misalnya nih suami nih, kamu tuh habis cocok, kamu saya talak, 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 nah udah harus pisah, nggak boleh serumah, ya, langsung pisah, nggak ada kesempatan balik lagi. Lah kok setelah sejam 2 jam, ya, setelah sejam 2 jam, istrinya apa suaminya udah habis makan, habis ini mandi, tenang dikit. Yang aku tobat tadi nggak jadi 3. Oh nggak bisa.
Hei, enak aja. Habis nalak saya 3 kali, sekarang minta baikan. Nggak sah secara syariat. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Lah terus gimana? Karena suaminya masih cinta ke istrinya. Udahlah, aku tobat dan nggak mau lagi. Secara syariat harus istrinya masa idah dulu ya. Setelah masa idah 3 kali suci selesai, harus dinikahi orang lain dulu, ya. Kemudian orang lain itu menceraikan istrinya, ya. Kemudian baru bisa masuk menikah lagi. Dan nggak boleh kawin kontrak. Maksudnya gimana? Jadi suaminya kan masih cinta ke istrinya ya. Yang aku bertaubat. Oke, sekarang kamu sudah talak bain ya. Kita nggak bisa. Tapi aku masih sayang sama kamu. Iya, 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 iya. Gombalan laki-laki. Saya laki-laki kok bilang kayak gitu. Saya kok kayak gitu. Ini suami yang itu ya, bukan saya. Insya Allah saya suami yang baik, insya Allah. Kata ibu, wallah Ustaz. Atau ada ibu yang bilang, ah laki-laki di mana-mana sama aja. Ibu-ibu itu. Saya beda loh ya. Sehingga kalau suaminya tadi itu tetap sayang ke istrinya, udah talak bain 3 kali nih. Suaminya nggak boleh apa? Pada pertemuan lalu saya sampaikan menyewa seorang lelaki supaya misalnya gini, misalnya ada kawannya, ini kawanku rada gandeng dikit, ya oke lah, biar mencicipi istriku dulu, apa gak kurang ajar, mencicipi istriku dulu, ya kan? Kamu tak kasih duit ya, misalnya 10.000, nikahin istri saya dulu, kemudian talak kemudian, ya. Oh ya, oke lah, 3 hari boleh lah. Kurang ajar suami. Kawin kontrak ya. Supaya saya bisa halal lagi, balik rujuk ke istri saya. Udah dibayar, oke, saya nikahin istrimu. Tiga kali serumah, terus istrinya balik lagi ke apa suaminya bilang ke temannya tadi, udah 3 kali, ayo sekarang kamu talak gitu kan. Kata orang tadi itu, oh nggak jadi, istrimu udah jadi aku milikku nggak jadi. Kurang ajar. Se- Sehingga itu namanya nikah muhallil, ya, muhallil. Orang yang disewa suami untuk menikahi istrinya supaya diceraikan dan kawin lagi itu namanya muhallil dan itu nggak boleh haram, ya. Harus ya istri menikah dengan orang lain gitu loh, ya. Itu gara-garanya talak bain. Talak bain ini 3 kali. Talak, talak, talak. Sehingga nggak bisa main-main gitu ya. Ini pastinya ada bapak-bapak ini. Dan talak harus dengan su apa eh, redaksi yang jelas. Misalnya nih, ada seorang suami bilang ke istrinya ini, kamu tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Wah, ini namanya talak bukan bain ya. Itu kan kemungkinannya banyak. Tak pulangkan itu ada kalanya, aku pengen me time, kamu pulang aja dulu. Ada kalanya kayak gitu, ya kan? Ada kalanya memang benar-benar talak. Kamu tak pulangkan ke rumah suamimu, rumah suamimu, ke rumah orang tuamu, ya kan? Ada kalanya maknanya memang talak. Nah, ketika makna yang dikehendaki adalah talak seperti ini, jatuh satu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu habis cekcok nih, kami lah pulang ke rumah orang tuamu, ya kan? Oh, ini artinya talak majazi, kinayah. Apa sih nama bahasa Indonesianya itu yang bukan menunjuk konotasi apa ya? Bukan menunjukkan makna asalnya, ya. Nah, tentu ya sekali lagi kalau sudah bain tadi harus dinikahin dulu seorang istri. Oke, selesai masalah talak ya. Enggak yang tadi itu. Seorang suami yang latah, yang menalak istrinya, tolak, tolak, tolak terus tobat, secara syariat itu memang sudah jatuh, udah harus pisah, ya nggak bisa. Namun menurut sebagian para ulama menyikapi fenomena anak muda zaman sekarang, ya, saya anak muda zaman rada dahulu ya. Kalau zaman sekarang yang anak-anak generasi Z Z itu, yang ya artis-artis itu lah gampangnya baru nikah sebulan 2 bulan udah cerai. Saya ketawa-ketawa aja lihat artis-artis itu masih muda, kinyis-kinyis, baru sebulan udah cerai. Ada yang dicerai lewat HP. Eh, nikah itu kayak main-main aja. Itulah pentingnya belajar agama. Ya, eh, menyikapi problematika anak muda zaman sekarang yang kawin dini, yang
gampangan ya. Udah tahu langsung cerai. Sehingga para ulama mengatakan, wah ini kalau kita berpegang teguh dengan mazhab fikih yang ini, talak, 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 langsung gugur. Wah itu tidak bisa. Sehingga sebagian ulama memberikan rukhsah, ya udah seorang suami yang latah, seorang suami yang emosi yang menjatuhkan talak 3 kali, talak, talak, talak itu jantungnya sekali. Ya, jadi diberi kesempatan untuk rujuk ya sampai selesai masa iddah. Lah kok belum rujuk setelah selesai masa iddah yang tolak sekali dan 2 kali itu kan masih belum bain ya, belum cut itu. Masih harus pisah ya. Itu kesempatan rujuk. Kalau nggak rujuk, diem aja. Tiba-tiba setelah masa iddah selesai, pengen rujuk. Itu harus akad ulang kembali. Gitu ya. Harus akad ulang kembali. Oke, itu problemnya di suami ya. Suami yang mentala istri. Nah, sekarang gimana kalau misalnya istri yang keberatan ingin pisah dari suaminya? Apakah bisa istri seenaknya ya? Wah, ini suaminya kok saya lihat dulu pertama kali menikah suami saya ganteng ya. Sekarang kok rada-rada hitam. Wah, kayaknya saya nggak ada kecocokan lagi nih. Gimana boleh nggak kayak gitu? Ini istri istri nggak ada akhlak ini. Kata suaminya, kamu bilang aku hitam, kamu enak di rumah tak beliin skincare full. Aku kerja panas-panasan sana loh. Enak kali bilang aku sudah nggak ganteng dikit. Suami kurang istri kurang ajar. Gitu ya. Atau mungkin suaminya bohong. Kamu skincarean, aku nggak pernah kamu poles. Kamu poles wajahmu doang. Aku nggak pernah kamu poles. Kepanasan kerja. Terus kamu maki-maki pengen cerai. Ini istri kurang ajar namanya. Ya, problem serius tentu. Ya, problem serius. Selama problem itu tidak bisa diselesaikan dan harus pisah. Nah, itu istri boleh mengajukan talak. Apa namanya khulu ya. Khulu namanya. Khulu itu nanti akan saya buatkan tabel, ada tabel perbedaan antara talak, khulu dan satu lagi fasah namanya itu. Oke. Nah, apa itu khulu? Khulu itu adalah permintaan cerai dari pihak istri kepada suami dengan tebusan. Harus ada tebusannya. Nggak ada tebusannya nggak sah. Ya, misalnya, Mas, aku sudah nggak merasa cocok dengan dirimu. Dirimu yang sekarang tidak seperti dirimu yang dulu. Iya, iya, iya. Sampai ada lagunya itu. Ya, ya apanya yuk? Ya nggak sama apanya dulu. Wah, ya kan? Kalau masalah ininya semakin tua ya, ya masa gara-gara nggak ganteng dikit ya, istrinya make upan terus tiap hari, suaminya nggak pernah di make upin ya wajar ya. Itu bukan masalah, itu istri labil itu namanya. Istri labil. Suruh makan dulu, suruh me time ya. Istri-istri kayak gitu itu suruh me time, suruh belanja sendiri aja itu insya Allah sembuh. Ya. Oke. Jadi apa? Sesuatu yang serius misalnya. Suaminya bandar narkoba. Sebagai seorang istri, ya istri harus mensupport, bukan mensupport jadi bandar ya maksudnya, memotivasi supaya meninggalkannya, gitu loh. Ya, nggak ketika kita menjumpai suami kita, saya suami ya, saya nggak bisa, ibu-ibu aja lah. Suaminya itu tukang apa ya, tukang bandar narkoba, istrinya ketahuan, tahu sama istrinya, wah bandar narkoba, oh langsung minta khulu, nggak bisa. Sebagai seorang istri yang solehah, dia harus melobi suaminya. Mas, janganlah kayak gitu, Mas. Meskipun kita makan dan ngontrak 3 kali 5, namun makannya cuma tahu tempe, saya insya Allah nerima, siap lah. Nggak perlu ini uang make up yang dari Mas ini dari bandar narkoba, saya nggak mau. Mending saya make upan air wudhu saja lebih baik daripada make upan yang mahal-mahal dari uang hasil narkoba itu, Mas. Wes, 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 wes. Harus gitu dong. Ya enggak? Iya. Eh, Daripada make up dari bahan yang haram-haram itu kan gimana itu? Atau makanan. Tapi nggak ada perubahan. Nah, dalam konteks ini, istri yang solehah yang tadi seperti itu, daripada dianya sendiri ikut rusak gara-gara kelakuan suaminya, dia bisa minta ampun. Ya. Atau istrinya nih ngontrol habis suaminya. Kayaknya suaminya habis main nih. Habis main apa?
diam-diam ternyata selingkuh. Dalam keadaan ini masalah serius. Dalam hal ini istri bisa menggugat atau mengajukan khulu. Ya. Nah, khulu itu bagaimana prosesnya? Ya tinggal bilang ke suami, Mas, ketahuan selingkuh ya. Hasilnya. Mau apa? Beri kesempatan kalau memang istrinya itu sudah betul-betul ini kayaknya orang manusia nggak ada harapan lagi. Udah, saya minta khulu aja. Tapi kalau misalnya istrinya tahu betul suamiku itu kayak begini, kalau misalnya saya beginikan itu insya Allah tobat, ya sudah maafin. Kalau toh ya. Tapi kalau sudah khianat, ya kan, selingkuh, ketahuan bolak-balik, kayak artis siapa gitu. Pokoknya ada lah, siapa gitu. Ada lah berseliweran itu. Indonesia itu semua macam-macam. Ya, siapa pokoknya gitu. Ketahuan. Istri bisa mengajukan hulu. Caranya gimana? Tinggal bilang ke suaminya, aku mau hulu. Siapkan imbalannya, ya. Atau apa yang disepakati. Misalnya dulu maharnya misalnya 10 juta. Mas, aku minta hulu uang 10 juta maharmu ku balik. Harus. Ya, ku balikkan. Aku mau hulu, nggak bisa aku hidup sama kamu kayak gitu. Ya, udah tiada pintu maaf lagi yang terbuka bagimu. Iya. Ya, seperti itu. Atau kesepakatan, nggak harus uang mahar, nggak harus kesepakatan misalnya. Mas, aku minta hulu dengan mahar la ilaha illallah. Oh, tidak bisa ya. Masa la ilaha illallah. Ya apa gitu kayak ya kan. Dengan apa? Pokoknya harus ada ganti, ya. Ganti sebagai wujud saya ingin pisah, ya. Nah, masalahnya suami nggak mau. Oh, nggak mau ah. Nggak bisa. Istri nggak bisa memaksa karena kunci perpisahan itu ada di tangan suami. Lah terus gimana? Daripada aku jadi sesat, ikut kelakuan suami yang bejat, ya kan? Hulu nggak dikasih, suami kurang ajar di. Ah, sehingga yang bisa dilakukan ibu-ibu, ya atau perempuan lah, kok kayaknya kesannya itu kok lagi terjadi di sini, nggak enak saya. Datang ke pengadilan, minta fasakh. Namanya fasakh. Apa fasakh itu? Fasakh itu adalah permintaan pembatalan nikah yang dilakukan oleh pengadilan. Jadi nikahnya dibatalin oleh pengadilan. Ya, urusan tentu dengan pertimbangan hakim ya. Hakimnya pasti akan memanggil dua belah pihak nih, dipanggil istrinya. Kamu kenapa minta khulu? Karena suami saya udah apa unsafe ya. Atau sudah parah parah nggak bisa ini gini gini nih. Kalau alasannya memang masuk akal, ya apa hakim akan memanggil suami itu untuk mengklarifikasi. Kalau iya ya sudah, ya hakim yang akan memutuskan, namanya fasakh. Hubungan pernikahan akad nikahnya digagalkan dan itu sah, ya, dan berpisah, ya, meskipun suami nggak mau, ya, kecuali kalau misalnya istrinya labil. Oh, istrinya labil ya. Istrinya lah labil, kayak terjadi di Saudi Arabia. Nggak tahu sudah saya ceritakan belum, kayaknya belum. Di Saudi Arabia itu ada seorang wanita karir, ya kan, wanita karir kerja jadi guru, ya. Ini kisah nyata ini. Kerja jadi guru. Biasalah liburan summer, liburan ke luar negeri gitu ya. Orang Arab kan gitu ya, kepanasan di negerinya pindah kemana gitu. Ngadem ya kan. Jadi istrinya kerja di sekolah dapat gaji, suaminya juga dapat gaji. Suaminya, istrinya ngajak ke luar negeri, di mana gitu, ke Turki atau kemana gitu ya. Kata suaminya, waduh kalau ke Turki nggak nutut duitku pas-pasan. Ya, ini kisah nyata ini. Duitku pas-pasan. Ya kita tabung untuk tahun depan aja lah. Ya, sekarang ya kita jalan-jalan ke taman dulu atau ke Silen atau ke mall atau kemana lah. Lagi bokek kata suaminya. Atau kata kata suaminya, lagi bokek nih. Kamu bisa tambah-tambahin dikit-dikit lah, nalangin gitu ya. Ya, kan kamu juga punya duit, ya masa duitku doang gitu, gitu katanya. Ya kan? Akhirnya oh nggak mau. Ya ya udah, akhirnya di kemudian hari istrinya nggak bisa dihubungin.
nggak bisa dikontak, di SMS nggak dibalas. Tiba-tiba datang lewat HP suaminya untuk ke pengadilan diundang hakim. Kenapa? Karena istrinya mengajukan khulu. Gara-garanya nggak mau di apa liburan ke luar negeri sama pakai duitnya suami. Istrinya nggak mau korban dikit pun, padahal duitnya juga banyak. Karena kerja, ya kan? Karena kerja. Wah, akhirnya setelah diselidiki bla 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 itu kan masalah receh banget. Masa gara-gara nggak diajak liburan ke luar negeri lalu minta khulu itu kan ya mana akalnya itu? Kayaknya lagi menstruasi kayaknya istri tadi itu. Ternyata, ternyata plot twistnya, ngeselin plot twistnya di sini. Gara-garanya apa kok istri sampai segitunya minta khulu ke pengadilan? Masalah receh. Ternyata dia diprovokasi oleh teman kerjanya yang di sekolah. Kamu itu ratu di keluarga kamu. Ya, masa kita sudah kerja setahun, 2 tahun, capek, pengen keluar negeri aja nggak punya. Kan suamimu bisa ini, bisa ini, bisa itu. Ya nggak? Kenapa nggak mau? Udah, lebih baik kamu jadi wanita karir independen aja. Kamu bisa pergi sesukamu, nggak perlu ngurusin suami. Udah. Gara-garanya diprovokasi kayak gitu. Sehingga seorang istri tadi itu nekat menghuluk suaminya. Bentar, saya ada teleponnya. Halo? Ya, yes, delivery. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Itu namanya fasah ya. Jadi bola ada di tangan Pak Hakim untuk apa ya, membatalkan eh, hubungan pernikahan ya. Oke, sekarang kita ingin tahu perbedaan antara tolak apa tadi? Yang kedua, talak, Hulu, hulu. hulu dan fasah. Apa perbedaannya dan konsekuensinya ya? Sudah saya siapkan ini. Ya, ini ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya, Ibu ya. Ada Ustadz. Iya, ya, oke. Nah, kita akan kupas pengertian ya. Kalau hulu perceraian atas permintaan istri dengan tebusan yang diserahkan ke suami. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau talak, perceraian diucapkan oleh suami ke istri secara syar'i nggak butuh tebusan. Ya, nggak butuh tebusan. Fasah pembatalan nikah oleh hakim syar'i karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang menurut hakimnya itu masuk akal. Ya enggak, ya kalau menurut cerita yang tadi saya sampaikan, ya nggak masuk akal masa gara-gara nggak diajak jalan-jalan ke luar negeri aja minta hulu, nggak masuk akal gitu ya. Sehingga alasan-alasan yang bisa diterima, ah itu mungkin akan dieksekusi oleh hakim. Pihak yang memulai, kalau hulu istri dengan kesediaan mengganti mahar uang tebusan, kalau talak suami, ya meskipun demikian bolanya di tangan suami, ya. Fasah istri melalui hakim dan pengadilan. Dasar hukum ya, semuanya ada dasar hukumnya. Bentuk perceraian, perceraian dengan imbalan, perceraian tanpa imbalan ya, pembatalan akad nikah oleh hakim bukan talak bukan hulu ya. Hak suami harus setuju menerima tebusan jika tidak setuju ya.
Hakim bisa memutus bila alasan kuat. Harus setuju menerima tebusan, ya, hak suami. Dapat menjatuhkan talak kapan saja selama sah. Tidak perlu persetujuan suami. Keputusan hakim bersifat final karena hakim di sini itu sifatnya tengah-tengah, ya, antara suami dan istri mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan. Hak istri dan seterusnya tidak bisa kembali kecuali dengan akad nikah baru, ya. Jadi kayak nikah baru lagi. Kayak nikah baru lagi. Bisa rujuk selama masih dalam masa iddah, ya. Masa iddahnya 3 kali suci. Kenapa kok eh talak itu harus menunggu masa suci? Ya supaya iddahnya nggak lama-lama, ya. Iddahnya nggak lama-lama. Karena kalau ditalak dalam masa suci, masa haid, ya, itu iddahnya akan lama banget itu. 3 kali perceraian berarti 4 bulanan dong. Ya enggak? 4 bulan harus masa iddah, harus betul-betul protektif, harus betul-betul menghindari larangan-larangan iddah. 4 bulan, kasihan perempuannya, ya kan? Barangkali ada yang ngelirik-ngelirik, nggak bisa nikahin, ya kan? Kasihan, tersiksa dalam 4 bulan. Tapi kalau tolak sunnah, ya sudah dalam keadaan suci misalnya kan, suci, ya sudah 3 bulan doang kira-kira, ya 3 bulan doang, ya itu dia. Terus mentala dalam keadaan istri eh, apa hamil, itu jahat banget itu, ya. Habis habis bikin anak apa bahasanya yang lembut, ya. Ya semoga dimaafkan lah bahasa kasar saya Surabayaan ini. Habis bikin anak, besoknya cerai. Suami kurang ajar nih. Tadi malam habis bikinin, besoknya cerai. Itu kasihan istrinya itu. Masa iddahnya hingga melahirkan. Wah, berapa lama itu? Makanya dikatakan tolak bid'ah. Dosa suami yang melakukan hal tersebut. Oke. Eh hulu, ya, hulu itu status perceraiannya bain sugro, tidak bisa rujuk tanpa akad baru. Harus akad baru lagi, ya. Tapi untuk talak bisa rujuk selama apa talaknya itu masih sekali atau 2 kali. Bain kubro, ya. Jika talak 3 kali. Jadi bain itu nyata, ya. Kubro itu besar, ya. Maksudnya talak 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 itu namanya bain kubro, ya. Kalau rojai, ya, itu ya ada kesempatan untuk balikan lagi lah, ya. 1 kali talak, 2 kali talak. Kemudian bain, ya, kalau sudah yang memutuskan itu hakim, maka statusnya ya tetap mengikat, nggak butuh persetujuan dari suami lagi, ya. Meskipun suaminya nggak mau, aku nggak mau, aku masih sayang sama istriku. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau sudah hakim mengatakan alasan istrinya kuat, istrimu udah nggak mau sama kamu, dah cut, fasah namanya, bukan talak, ya. Dan otomatis sudah harus pisah. Ya, oke. Alasan umum hulu, ya, istri tidak mencintai suami, ya, takut tidak bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Nah, ini juga jangan jadi alibi nih. Mentang-mentang suamiku dulu tak begini, tapi gini tak cukup lagi. Ini perlu diperjelas lagi nih. Nggak mentang-mentang suamiku kok kayaknya nggak glowing ya, nggak kayak saya. Misalnya kayak gitu. Itu alasan-alasan receh, ya. Yang tidak mencintai suami lagi itu gara-gara apa? Sesuatu yang betul-betul tidak bisa dimaafkan. Tadi saya contohkan bandar narkoba. Suami nggak sholat. Boleh nggak istri? Oh, suamiku ini nggak mau sholat. Udah saya suruh sholat nggak mau. Boleh nggak istri minta cerai dari suami yang tidak sholat? Jawabannya ya bolehnya boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya jika dipertahankan hingga suami, hingga istri bisa merubah kelakuan suaminya itu. Itu alangkah luar biasanya, ya. Tapi bolehnya boleh-boleh saja. Tapi istri yang solehah itu nggak akan latah kayak begitu. Ada satu cerita ini. Ini cerita, tolong diambil pelajarannya. Bisa jangan tersinggung ya, karena masalahnya saya nggak mau bicara perempuan aja atau laki-laki, dua-duanya deh, udah, supaya nggak ada yang tersinggung. Saya nggak tersinggung, ibu nggak tersinggung. Ada cerita dari guru saya.
Ada seorang istri datang ke Pak Dukun. Ini cerita khayalan nih, cerita khayalan. Tapi pelajarannya bagus itu. Atau jangan istri ya, ada suami ya. Ya, anggaplah suami, ada seorang suami atau istri galak. Ambil pelajarannya aja ya. Jangan diyakini. Ada istri atau suami galak dia tuh. Nah, pasangannya entah suami atau istri datang ke Pak Dukun. Dia mengadukan kelakuan suami atau istrinya. Pak Dukun, tolong kasih aku ajian. Tolong kasih aku jampa-jampi yang aku lakukan supaya suamiku atau istriku itu nggak galak lagi. Masa tiap kali ke rumah itu ngomongnya pedes gitu. Nggak pernah lembut dikit gitu. Nggak betah, gua nggak bisa hidup dengan orang yang kayak gitu Pak Dukun. Ya kan. Mau minta hulu atau tolak, anak udah 4, udah 5. Kasihan anak-anak gitu. Akhirnya dukunnya cerdas. Jadi pelajaran nih. Dukunnya cerdas. Oh, gampang. Tak kasih satu resep. Tak kasih satu resep. Apa itu resepnya? Ini ya lucu ya, greget ya, ada faedahnya. Gampang, satu aja resepnya. Tolong bawakan saya bulu serigala liar yang tumbuh di hidungnya. Kamu cari serigala di hutan liar, ambil bulunya yang di hidung itu, satu aja bawa ke saya. Itu ajiannya. Wah, karena saking percaya sama dukun, suaminya maksudnya, oh, siap. Wah, akhirnya serigala liar tahu sendiri. Dia datang mungkin sama temennya atau apa, cari ke hutan. Malam-malam, itu ada serigala. Dilihat, wah itu kelihatannya. Pertama kali datang, kejar kabur lah tadi itu. Ya suami tadi itu istri kabur pastilah. Tapi lama kelamaan dia mengamati itu serigala ini gimana kelakuannya. Oh dia kalau begini. Akhirnya hari kedua saking semangatnya ini membawakan ajian buat Pak Dukun, datang bawa makanan. Masih ditolak, masih enggak semangat apa gimana caranya ya. Lagi karena serigalanya tadi itu sudah mengenal sama orangnya ini, suami istri tadi itu. Wah, akhirnya lama kelamaan serigalanya itu lulut ya, lulut itu apa enggak galak lagi. Wah, akhirnya setelah dilus-lus, dikasih makan, diambillah bulu tadi itu. Cet, berhasil setelah perjuangan sekian lama. Dibawalah itu bulu tadi itu ke Pak Dukun. Pak Dukun, alhamdulillah setelah sebulan 2 bulan saya berhasil menjinakkan serigala tadi itu. Nah, ini Pak Dukun. Oke. Oke, akhirnya sama dukunnya hung wilaheng macem-macem. Plot twistnya bisa ditebak. Kata dukunnya, kamu itu loh ya, bisa menjinakkan serigala yang nggak punya akal selama berbulan-bulan. Tapi dengan suamimu dan istrimu sendiri kenapa nggak bisa? Emangnya suamimu dan istrimu itu segala serigala atau enggak? Itu plot twistnya. Sehingga suami atau istri yang menyesalkan kelakuan pasangannya, sebetulnya dia itu nggak bisa sabar aja di dalam mengkomunikasikan sesuatu gitu loh. Tapi lu serigala yang galaknya kayak gitu aja bisa dijinakkan, apalagi menjinakkan istri. Atau maaf ya, ini tersinggung ibu-ibu menjinakkan suami. Yang biasa marah-marah itu istri atau suami sih? Oh, nanti Bu Dewi nggak terima, relatif Ustaz, bisa suami bisa istri. Gitu ya. Jadi jadi seperti itu, serigala yang galaknya kayak itu. Ya paling hubungan di rumah tangga itu segala-galanya itu apa sih, paling marah-marah. Ya terus ya nanti tidur bareng lagi udah selesai. Kan gitu ya. Kalau kata syariat itu kalau suami istri lagi berantem ya, hendaklah salah satunya harus ada yang waras. Ini kata seorang ulama ini. Kalau lagi berantem suami istri salah satunya harus waras. Nggak boleh dua-duanya itu akalnya hilang. Yang waras ngalah. Caranya gimana? Kalau berantemnya itu berdiri, ya debat berdiri. Kamu tuh, salah satunya harus waras. Gimana? Salah satunya duduk. Ya.
Lah kok salah satunya udah duduk masih marah ya? Gak selesai-selesai ini ngomel-ngomel terus. Kalau duduk masih wah, masih berantem aja. Ah, salah satunya tidur. Yang tadi duduk udah tiduran. Ceramah nih. Kalau sudah tidur masih ngomel-ngomel aja, udah. Kayaknya saatnya tidur bersama. Insya Allah reda. Insya Allah. Ini pembahasannya rada XXX ya. Tapi insya Allah masih teraman. Gitu ya. Pembahasan orang dewasa ini. Tapi ya emang itu syariatnya itu ya. Dan kehidupan rumah tangga ya saya seperti itu ya. Kehidupan rumah tangga itu bagaimana kita bisa share experience ya, atau bagaimana kita bisa bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, dan jangan sampai terjadi ini semua, baik talak, baik hulu, baik fasah, gitu ya. Nah, ini ya saya lanjutkan dikit ya. Pihak yang menetapkan kesepakatan suami istri atau hakim bila suami menolak terkait talak tadi ya. Hulu ya, hulu ini ya. Jadi untuk hulu itu yang menetapkan itu kesepakatan suami istri atau hakim bila suami menolak. Saya menetapkan langsung oleh suami ya karena tolak ya, atau melalui hakim jika sengketa ya. Hakim dan pengadilan syar'i. Iddah masa tunggu 1 kali haid menurut jumhur ulama. Kalau hulu ya iddahnya 1 kali haid doang ya. Tapi kalau talak 3 kali haid 3 bulan bagi yang tidak haid. Ya, tadi ya yang saya maksud, kalau talaknya itu dalam keadaan tidak haid, masih suci belum digauli, maka idahnya 3 bulan. Kalau apa? Dalam keadaan hamil sampai melahirkan bayinya itu masa idahnya itu. Oke, terus untuk yang fasakh tidak tetap tergantung kondisi tapi umumnya tidak seperti talak ya. Ya, oke, ini contohnya ya, ya dan seterusnya. Ya itu barangkali ya perbedaan antara apa itu hulu, apa itu tala, apa itu fasa. Sekali lagi, araftu syarra la lisyarri. Aku mengetahui kebaikan. Ya tentu ini bukan keburukan ya. Ini fikih, ya. Ini hukum Allah. Dan sekali lagi ibu-ibu ya, ini bisa terjadi di keluarga kita. Bisa terjadi di menantu atau anak kita. Bisa terjadi di tetangga kita. Bisa terjadi ke orang tua kita barangkali masih hidup dan terjadi hal ini. Bisa terjadi dimanapun berada. Sehingga saya nggak minta ibu-ibu supaya menghafalkan tadi, aduh ruwet banget Ustadz ini itu. Enggak, ruwet. Saya sendiri pun mungkin nggak apa. Tapi setidaknya ibu-ibu punya eh, eh, punya atau kenal regulasi syariat. Jika terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Regulasinya. Wah ini hulu. Oh ini fasah. Oh harus begini. Apa yang harus dilakukan secara umum. Ya. Jika terjadi hal-hal tadi yang saya sampaikan. Tentu lebih jelasnya ya kembali ke seorang alim. Kembali ke hakim. Ya. Kembali ke seorang orang-orang yang hakim. Ya orang-orang yang bijaksana. Karena ini bukan main-main. Ya. Nah itu dia. Oke, barangkali itu yang menjadi materi kita, semoga bermanfaat ya, dan kita ingin mengaji bersama-sama insya Allah, lama kita nggak ngeces. Apa ada yang ingin disampaikan sebelum kita ngaji bersama-sama? Ustadz, saya mau bertanya, Iya. eh, menurut hukum Islam, harta gono gini itu setelah perceraian itu nggak ada ya Ustadz? Apa benar seperti itu? Ya. Harta gono gini ya. Iya. Bisa dimaksudkan harta gono gini itu yang gimana? Harta gono gini, kalau menurut undang-undang, saya punya temen itu loh, apa orang di kuliah hukum gitu loh. Kata dia, harta gono gini itu harta yang didapatkan setelah menikah. Jadi siapapun yang menghasilkan itu akan menjadi harta berdua gitu. Jadi kalau misalnya berpisah, itu ada harta gono gini yang dipisah gitu. Tapi Ya. menurut hukum Islam nggak ada harta gono gini itu Ah, gitu. betul. Bener Betul. gimana? Jawabannya bisa salah, bisa enggak? Ya. Bagaimana? Bisa salah, bisa enggak? Harta gono gini saya katakan salah atau tidak ada, ya memang aturannya kayak gitu, nggak ada syariat mengatakan harus gono gini, nggak ada ya, nggak ada. Yang saya katakan iya ada jika sudah terjadi kesepakatan.
Kenapa? Karena kaidah dalam Islam itu al-muslimuna ala syurutihim. Apa yang menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak, maka kedua-duanya itu dikenakan hukum syariat, harus menepati apa yang sudah disepakati. Ya, gitu ya Bu Dewi ya. Nah, sehingga apakah harta gono gini ada? Ya nggak ada. Tapi atas dasar kesepakatannya saling ridho, ya. Misalnya nih, suaminya kerja, istrinya kerja. Ayo, duitnya dikumpulkan jadi satu. Nanti setiap kali mau keluaran harus lapor dulu. Ya monggo monggo. Itu the principle of life, ya. Atau macam-macam lah. Suami misalnya sepakat sama istrinya nih, ayo kita sepakatan gaji saya tiap kali turun masuk ATM-nya istri. Oh, seneng banget ya. Saya ya nanti minta ke istri, ya moga-moga aja. Tapi kok gimana kurang wibawa gitu ya. Semua gajinya dikasihkan ke istri, terus suaminya minta, mau minta duit. Gimana gitu ya. Mana kiwa marijalnya itu. Lakinya itu gimana itu. Wah, itu istrinya langsung auto galak kalau kayak gitu. Bisa jadi. Soalnya megang duit full. Ya, ya tapi itu terserah ala surut ya. Atas kesepakatan, boleh-boleh saja ya nggak dosa-dosa amat. Ya, jadi kesepakatan yang sudah kita buat berdasarkan keridhaan itu wajib kita tunaikan sebagai sebuah amanah. Ya, kesepakatan yang dilanggar itu dibolehkan selama ada keridhaan juga, ada keridhaan juga. Ya, misalnya suami yang tadinya itu uangnya dibagi buat istri, terserah dipakai istri buat apa ya, atau macam-macam lah. Lah kalau sama suaminya dibilang, aduh ini lagi butuh duit untuk orang tuanya lagi sakit itu, ya fine fine aja. Nggak bisa istri kekeh, nggak bisa. Kita sudah sepakat. Qolal ulama, wah pakai dalil lagi kan? Al muslimuna ala syurutihim. Kamu tidak sepakat atau tidak menepati janjimu, kamu berdosa. Ya nggak bisa kayak gitu juga, gitu ya. Nah, jadi itu yang saya maksud harta gono gini ada kalanya ya, ada kalanya tidak. Tidak mutlak ya, tidak mutlak tidak. Gitu ya, Bu Dewi ya. Iya. Pak Ustadz, boleh tanya nggak? Ya, monggo silakan. Ya, Pak Ustadz tadi untuk cara pengucapan talak. Jadi saya tuh pernah dengar dari pengakuan seorang istri yang ditalak suaminya. Jadi dia itu ditalak suaminya, cara cara mengucapkannya, dia bilang Bismillah, saya talak kamu 1, 2, 3. Setelah itu suaminya pergi ninggalin rumah dan dia melanjutkan apa ke proses proses ke pengadilan agama untuk proses secara hukumnya itu gimana Pak Ustadz? Cara Ya, pengucapannya saya cerain 1, 2, 3-nya itu Pak Ustadz. iya itu namanya talak bain itu namanya. Bain itu jelas, ya, komprehensif, bukan ya, terlalu jelas ya, lugas. Kata talaknya itu satu, tapi dengan menyebutkan 1, 2, 3 itu udah jelas. Ya, menurut mazhab fikih klasik itu sudah jatuh tiga talak langsung pisah, tidak bisa meneruskan. Ya, tapi jika di tengah-tengah itu pas dia itu mau memproses di pengadilan di tengah jalan, aduh ingat anak-anak ada 10 anaknya, kasihan, ya kan? Akhirnya suaminya itu hatinya melembut, ya udah deh akhirnya balikan lagi. Maka hitungan yang 3 tadi itu masih satu yang bisa rujuk kembali tanpa melakukan akad baru atau nikah muhalil yang tadi saya sebutkan itu tadi. Gitu ya, bolis ya. Sehingga itu namanya talak bain itu. Ya, talak bain yang sudah spesifik, jelas, udah nggak bisa kumpul lagi. Masalahnya ini memang di Indonesia itu aneh-aneh ya. Saya tuh di Facebook ya, di Facebook saya ya sekali saya scroll gitu. Ada itu istri komentar ya. Kita mah sudah cerai, tapi kita silaturahim pas nemuin apa si kecil ya, si kecilnya itu anaknya itu pengen ketemu papanya gitu ya. Akhirnya mamanya ngantar ke rumah papanya sebentar. Ya, duduk minum teh dikit. Nggak sengaja silaturahim. Wah, itu gimana? Aduh ya Allah.
Semoga paham ya maksud silaturahim ya. Ya Allah gimana? Itulah ya. Jika kita hidup tanpa agama, tanpa aturan, liar. Apa bedanya dengan hewan kalau kayak gitu? Apa bedanya dengan hewan? Makanya di Al-Quran itu orang-orang yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah, ya syariat itu disamakan kayak hewan. Ya, hidup sak karepe dhewe. Ya liar hewan itu kan. Hewan itu gimana coba? Menikahi dengan anaknya sendiri, menikahi dengan bapaknya sendiri, ya kan? Atau selingkuh bebas, nggak nggak takut kena AIDS atau apa gitu. Tapi di syariat itu tuh ya Allah diatur indah sekali. Kalau sudah talak ya talak, nggak perlu silaturahim lagi. Haram itu sudah mahram itu nggak apa non mahram statusnya itu kalau sudah talak itu nggak boleh ya. Alasan nganter anak ya ya sudah statusnya kalau mau nganter anak ketemu bapaknya ya harus ada mahram. Istri yang sudah dicerai sama suaminya, anaknya kangen kepengin ketemu bapaknya, ya diantar pakai mahram dong. Jangan sendiri. Nganter anaknya kangen bapaknya ke rumah bapaknya, lah kok nganter sendiri? Masih ngeteh. Udah silaturahim. Apalagi nggak punya agama itu ya manusia nggak punya agama itu kayak gitu. Dan itu nggak satu. Dan ada gitu. Di dunia Arab adakah? Ada. Cuma di sini ekspos kayak gitu dibatasin. Sehingga polisi bertindak kalau ada kayak gitu itu bisa jadi. Di Indonesia bebas merdeka. Ya, itulah manusia-manusia yang tidak beragama. Dan alhamdulillah itulah yang dimaksud nikmatul Islam. Kita berislam itu nikmat. Indah kehidupan. Semua ada regulasinya, ada aturannya. Nggak barbar sak karepe dhewe kayak hewan. Ya kan? Nah, itu dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua insya Allah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mengaji sebentar insya Allah. Gitu ya, Bu Lis tadi sudah terjawab ya? Iya. Ustaz masih boleh nanya nggak Ustaz? Ya, mau silakan. Iya. Kalau ada contoh kasus seperti ini Ustaz tadi. Tapi azan ya Ustaz. Mau silakan. Masih ada Jadi yang mau. iya suami istri, statusnya suami istri Ustaz. Eh, apa tapi pisah rumah. Artinya sudah tidak jadi istrinya sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin. Tapi istrinya ini tidak mau dicerai. Jadi sudah misalnya lebih dari 3 bulan gitu Ustadz. Itu sebenarnya seharusnya seperti apa ya? Jadi dicerai nggak mau, satu rumah juga nggak mau, istrinya pun seperti ikhlas gitu, tidak diberikan nafkah itu gitu. Tapi ya udah jadi kayak gitu Ustadz. Seperti bilangnya sih, ya udah coba introspeksi masing-masing dengan cara itu. Tapi kan selayaknya rumah tangga tidak seperti itu gitu kan ya Ustadz. Nah itu maksudnya sebaiknya seperti apa ya Ustadz? Iya, iya. Tadi solusi dari syariat ada regulasinya. Istri yang seperti itu bisa lebih baik mengajukan khulu saja ke suaminya. Kenapa? Loh kita itu menikah kan tujuannya hidup bersama, saling berbagi, saling melengkapi. Lah kalau kayak gitu kenapa nggak sekalian khulu aja? Nanti bisa kawin lagi dengan orang lain kan gitu. Nah itu nggak Daripada mau nggak Ustadz, jadi. makanya iya bingung ya. Nah, Istrinya yang tidak mau. nah, yang seperti itu ya bisa mengajukan yang nggak mau istrinya ya. Ya Ustadz. Istri lo ya, bukan suami lo ya. Istrinya tidak Jangan mau. salahkan saya ya, jangan salahkan saya. Itu solusinya harus ke pengadilan untuk memfasah. Sebetulnya bagi suami gampang-gampang aja, orang dia punya kunci menalak. Istri nggak punya kewajiban menolak talak. Udah bisa, misalnya istrinya apa suaminya bilang, kamu saya talak, talak, talak. Kata istrinya, sorry, aku nggak terima. Yuk, udah sah. Ngapain capek-capek suami? Kecuali yang nggak mau itu suaminya. Dia nggak mau menalak, tapi udah nggak ngopenin ya, nggak ngasih nafkah, nggak ngasih ini. Nah, sekarang bola ada di tangannya istri. Nggak mau nalak, tapi nggak mau ngasih uang. Bola ada di tangan istri. Mau khulu, oh silakan. Kalau setuju suami. Kalau nggak mau, ya fasah itu tadi. Dan di aturan kita, aturan pernikahan di Indonesia, itu kalau nggak salah ada aturan ya. Kalau suami, ini perjanjian di buku nikah itu kalau nggak salah ada, silakan dicek.
Kalau suami tidak bertanggung jawab menafkahi istri selama 6 bulan berturut-turut, maka dihitung sudah fasakh. Ya, ini jika kasusnya yang nggak mau kumpul bareng itu adalah apa suaminya atau istrinya ya. Atau suami atau istri sama aja. 6 bulan suami nggak ngasih nafkah. Ya anak-anaknya ditinggal gitu aja. Dia berdosa dan selama 6 bulan dia udah hakim bisa memutus. Nggak bisa Jatuh lagi. ya, Jatuh. meskipun Udah. tidak keluar Itu bukan talaknya. bukan bukan talak ya namanya Ya fasa. fasakh. Fasakh tadi itu. Jadi pembatalan ikatan suami istri yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim. Dan ini nggak perlu persetujuan suami. Udah lepas. Mau suaminya mau atau nggak mau, udah lepas aja. Itu ya. Dan Berarti kalau kok tidak, harus menikah lagi ya Ustadz ya, berarti kalau oh iya, kalau mau, kalau udah fasah, udah hakim sudah memutuskan, udah nikah, idah kan ya. Setelah iya. masa idah, lah kok suaminya itu dapat hidayah tobat, ya kan? Udah, kalau mau masih tetap menikahi istri mantan istrinya harus muhalil dulu. Ya, istrinya dinikahin oleh orang lain dulu, kemudian diceraikan, baru bisa balik lagi. Tapi siapa? Biasanya kalau sudah menikah lagi dapat pasangannya lebih romantis atau lebih enak, ya udah, ini ada suami baru ngapain sama lu? Kata istrinya. Lu orangnya brengsek, ini suami barunya lebih ganteng, lebih glowing, lebih kaya lagi. Ngapain gua sama lu lagi? Gitu kan. Ya enggak? Nah, gitu ya Bu Anggi ya. Jadi betul-betul apa antara tapi kalau konteksnya tadi itu nggak mau masing-masing nggak mau khulu nggak mau tolak maunya pisah me time aja. Nah regulasi syariatnya gimana? Pihak dari laki-laki dan pihak perempuan mengadakan perkumpulan menego mempertemukan mendamaikan. Nah itu regulasi Oh, itu di Al-Quran ada itu. Di Al-Quran ada itu diceritakan. Gitu ya. Nah, oke, ini sudah masuk sholat zuhur. Barangkali nanti makasih ada Ustadz. Aku bisa. minggu depan ya nanyanya deh kalau Oh sekarang iya, udah insya Allah. mepet. Nah, kita lanjutkan. Ini iya, masalah ini panjang. Nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Insya Allah Ya minggu Ustadz, depan ya jawab. Oke, Assalamualaikum. subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan wabarakatuh. semua. Sama-sama, waalaikumsalam.